Haleluya, salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Baik, puji Tuhan. Mudah-mudahan yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada, malam hari ini kita boleh lagi bersama-sama mengikuti ibadah pemuda-pemudi dalam acara live streaming. Kiranya dimanapun saudara berada, pujian dan penyembahan ini memberkati saudara. Kita akan menyembah Tuhan Yesus. Kita katakan Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Katakan Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus,
kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Orang muda katakan Dalam kemuliaan dan kuasa-Mu, menyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. orang-orang muda, mari kita berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya mau menyapa orang-orang muda yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada. Haleluya orang-orang muda. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Baik, malam hari ini kita mau memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya percaya orang-orang muda yang ada di rumah saat ini sungguh tidak sabar dan sungguh bersemangat untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Tinggi namamu dipuji. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Pasti benar. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Saudara dengan segenap hati, Raja keagungan. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranku. Bersama Roh-Mu pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Saudara dengan segenap hati, Raja keagungan. Bersama Roh-Mu ku pasti menang.
pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah. Haleluya. 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 Kau Raja segala raja Tuhan, Kau Raja yang termulia. Kami datang menyembah Kau Tuhan malam hari ini. Biarlah Kau tahu Tuhan, bahwa hati kami sangat mengasihi Kau Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami tahu Roh-Mu yang membebaskan kami, Roh-Mu yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu. Katakan pujian. Roh Allah yang hidup penuh hidup, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu
bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup putihkanku. Turunlah urapan-Mu, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mudah-mudahan dikatakan bersama-sama, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidup kami, jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku, jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan Tuhan, jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
Setiap hari kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap hari kami nantikan hadirat-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Roh-Mu Tuhan yang sanggup membebaskan dan menyembuhkan kami. Karena kami tahu Roh Kudus-Mu yang sanggup memulihkan kami. Kami orang-orang muda yang penuh dengan Roh-Mu Tuhan. Kami punya Yesus yang ajaib. Tidak ada lagi seperti Engkau Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Dosa tidak dapat berkuasa lagi dalam hidup kami. Ketakutan, kekhawatiran tidak bisa lagi berkuasa atas hidup kami. Sebab Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup kami. Dan seluruh hidup orang-orang muda yang mengasihi Kau Tuhan. Terima kasih. Mari katakan lagi dengan iman. Sambil saudara mengangkat tangan saudara kepada Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Tuhan, jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan Tuhan, jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Jadikan Tuhan, jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mudah-mudi yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur saat ini Tuhan, kami masih boleh beribadah lagi Tuhan, ibadah online Victorious Youth, Muda-mudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Malam hari ini Tuhan, dimanapun mereka mendengarkan, anak-anak muda ini Tuhan, kami percaya penuh bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah, Engkau mengasihi, dan Engkau hendak menjawab doa-doa kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman, kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami bersatu hati Tuhan berdoa, biar kiranya Engkau memberkati semua yang berada di pemerintahan negara kami. Baik presiden, wakil presiden, jajaran menteri semuanya Tuhan, gubernur, wakil gubernur,
camat bahkan, lurah bahkan Tuhan, wali kota. Biar semuanya Tuhan, perangkat pemerintahan negeri ini, biar semuanya Kau lawat dan Kau sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan, berikan roh yang takut akan Engkau. Amin. Sehingga setiap keputusan yang mereka lakukan, itu betul-betul adalah untuk membawakan kemajuan bagi rakyat Indonesia. Amin. Kami berdoa Tuhan, biarlah berhentilah semua juga pandemik COVID-19 ini. Berdoa biar kiranya Tuhan Engkau yang melalukan Tuhan semua penyakit-penyakit ini daripada bangsa kami. Kami berdoa berhentilah jatuh korban daripada pemerintahan ataupun tenaga medis ataupun rakyat Indonesia. Kami berdoa semua penyakit kelemahan COVID-19 ini diusirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bahkan semua pasien-pasien yang saat ini masih terbaring Tuhan. Mereka yang lagi berjuang untuk kesembuhan mereka. Kiranya bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka semua. Kami berdoa Tuhan, lalukanlah semua penyakit kelemahan daripada bangsa kami. Sehingga kami boleh bergerak maju, kami boleh bekerja lagi, kami boleh bebas lagi melaksanakan aktivitas. Terutama kami boleh beribadah kembali di rumah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan Tuhan doa ini untuk bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis, semua juga para medis, orang-orang yang bekerja dalam bidang kesehatan. Oh Tuhan Yesus, ini adalah masa-masa yang tidak mudah bagi mereka. Tapi kami percaya juga Tuhan, Engkau tidaklah membiarkan mereka. Ada pertolongan-Mu Tuhan, ada hikmat marifat daripada Engkau. Untuk membuat mereka boleh mengatasi semua masa-masa sukar seperti sekarang ini. Berikanlah perlindungan darah Yesus atas mereka. Dan apabila ada di antara mereka ataupun keluarganya, baik medis maupun para medis ini, kalau ada yang sakit Tuhan, saat ini dengan sungguh hati Tuhan kami berdoa biar kiranya bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka semua. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, berhentilah korban jiwa daripada tenaga medis, para medis di Indonesia. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua muda-mudi yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami tahu ini bukan satu kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana-Mu bagi muda-mudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kami pasti bisa melewati masa sukar ini. Kami pasti bisa melewati badai ini Tuhan. Kami pasti bisa melewati tahun yang penuh dengan banyak-banyak kejutan ini. Tuhan, kuatkanlah kami. Amin. Teguhkanlah kami. Amin. Berikanlah Tuhan pertolongan dari tempat maha tinggi. Amin. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara besar. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala macam pekerjaan setan, iblis, penipu yang mau mencuri, membunuh, membinasakan, yang mau mencuri, membunuh, membinasakan muda-mudi yang menyaksikan siaran ini, kami patahkan, kami usir, pergi Kau dalam nama Yesus. Semua keputusasaan, depresi, stres, tekanan-tekanan, masalah, pergi Kau dalam nama Yesus. Kau tidak bisa menjamah kami semua dalam nama Yesus. Dan malam hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami buka hati kami lebar-lebar. Biarlah kiranya Engkau Tuhan masuk dan berkarya dalam kami. Urapilah hamba-Mu, Bapak Pendeta Gideon Morris Munte, Bapak Gembala kami Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan hamba-Mu sendiri Tuhan, untuk boleh ikut menyampaikan firman. Dan berkatilah Tuhan siaran kami ini. Berkatilah juga Tuhan semua gadget atau peralatan yang dipakai. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Tidak ada yang rusak, tidak ada gagal siar. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam hari ini hidup kami semua akan diubahkan oleh firman Tuhan. Dan masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima jawaban doa. Haleluya. Dan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya bagi semua muda-mudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia atau siapapun saudara yang menyaksikan siaran pada malam hari ini. Kami percaya itu bukan satu kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan yang luar biasa bagi saudara semuanya. Amin. Malam hari ini kita sangat diberkati, kita masih boleh beribadah online lagi. Dan kami percaya meskipun ibadah online, tapi hadirat Tuhan di tempat saudara tidak kehilangan atau tidak kurang kuasanya. Amin. Betul Malam hari sekali. ini kita disertai oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Hadir. Dr. Gideon Morris Munte, Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia.
Pastikan saudara membuka hati saudara lebar-lebar, membuka perhatian saudara untuk firman Tuhan. Dan kami sungguh yakin dan percaya, dan kami sudah berdoa, hidup saudara pasti akan diubahkan. Malam hari ini kalau saudara juga mau mencatat firman Tuhan, ya silahkan. kita apa aja deh yang bisa saudara pakai untuk boleh mendapatkan berkat sepenuhnya daripada firman Tuhan ini. Dan saya perserahkan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Seperti yang dianjurkan pemerintah sebelum kita mulai setiap sesi kita atau setiap ibadah kita, pemerintah meminta agar kita boleh mengedukasi daripada semua yang menonton siaran kita. Bagaimana Ibu Gembala ini biar kita bisa bercerita beberapa hal yang harus diberitahukan kepada semua pendengar. Tentunya yang pertama sekali biar kita semuanya menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita, dan juga menjaga kesehatan sekeliling kita dengan cara memakai masker di tempat umum, kan begitu ya. Dan kemudian yang berikutnya ada beberapa lagi, boleh Ibu Gembala kasih tahu kepada mereka? Bisa? Iya. Kalau teman-teman memiliki aktivitas di luar ruangan, maksud saya di luar rumah, teman-teman bisa memakai masker, membawa hand sanitizer, dan juga banyak rajin-rajin deh cuci tangan. Karena ketika kita keluar daripada pintu rumah kita akan berhadapan dengan tempat-tempat yang kita tidak tahu habis dipegang oleh siapa. Dan teman-teman juga perlu mengetahui bahwa masa-masa pandemik ini belum berlalu dari Indonesia. Bahkan belum berlalu dari dunia. Oleh sebab itu adalah bijaksana kalau teman-teman tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan apabila memang tidak diperlukan sekali, sebaiknya di rumah saja. Iya, dan kita juga menjaga supaya mungkin kalau teman-teman saat ini tidak berada dalam usia rawan daripada COVID-19, akan tetapi adalah baik kalau kita saling menjaga teman atau keluarga kita yang berada dalam usia rawan. Terutama orang tua, opung, begitu ya Ibu Gembala ya. Terutama mereka yang sudah lanjut usia atau yang memiliki penyakit khusus atau penyakit bawaan seperti diabetes, sakit jantung, paru-paru basah, itu sangat-sangat beresiko tinggi. Oleh sebab itu apabila teman-teman memang memiliki anggota keluarga yang demikian tinggal dalam satu rumah, lebih baik teman-teman itu berjaga-jaga dengan selalu menjalankan protokol kesehatan. Iya. Itu. Betul sekali. Dan ini sehat semuanya deh kita. Iya, banyak yang saya lihat sekarang ini ya Ibu Gembala ya, kalau masih sehat ribut dia. Ribut menentang, ribut mengatakan dia kebebasannya dibatasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dia udah kena malah diem gitu. Betul, dan kayaknya semakin lama semakin deket sama kita gitu. Karena ada teman-teman, mana sih ini? Oh kena COVID, ya gitu kan. Kenapa teman-teman semakin dekat? Karena semakin banyak orang gak hati-hati. Iya benar, selama ini kan kejadiannya mungkin cuma di kota-kota tertentu saja. Tetapi sekarang udah mulai merambat ke daerah-daerah. Dan kita pun tahu bahwa saat ini fasilitas kesehatan yang tersedia itu sudah semakin sedikit. Karena tingkat okupansi daripada rumah sakit itu sudah semakin penuh. Iya, semakin penuh. Oleh sebab itu adalah bijaksana. Nah, mudah-mudi harus bijaksana ya. Iya. Adalah bijaksana kalau teman-teman itu memang mengurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu melaksanakan protokol kesehatan kalau saudara ada di luar ruangan. Ya, idealisme itu baik, tetapi jangan sampai idealisme itu membahayakan diri kita, membahayakan orang-orang sekitar kita, terutama keluarga kita. Jadi ada beberapa idealisme ya, dan nomor satu dan berikutnya juga idealisme ini jangan digabung-gabung gitu. Misalnya Indonesia bangkit, Indonesia tidak mau dikekang, Indonesia bebas. Oke, bangkitnya saya setuju. Indonesia tidak dikekang setuju, bebas saya setuju. Tapi kalau diartikan kita bebas gak pakai masker, bebas suka-suka hati, nah itu jadi berbahaya. Karena ancamannya ini benar-benar serius. Jadi ada baiknya kalau pemuda-pemudi itu bijaksana. Seperti apa yang dikatakan Ibu Gembala, bijaksana itu nggak tiba-tiba datang, dimulai sejak usia dini. Jadi biarlah semua pemuda-pemudi bijaksana, jauhi kerumunan, jangan menambahi pada kerumunan yang ada. Usahakan selalu ada di tempat terbuka, jangan di ruangan tertutup. Dan juga supaya semuanya muda-mudi, usahakan supaya sebisa-bisanya melaksanakan aktivitas di luar
rumah itu pada siang hari. Karena semuanya itu diketahui adalah cara-cara untuk menangkal daripada virus corona ini. Kita berdoa supaya semuanya kita dilindungi Tuhan. Yang jelas jika bagian kita lakukan, Tuhan tidak akan pernah gagal melakukan bagiannya. Amin untuk itu. Nah, yang berikutnya bagi saudara-saudari yang mengikuti semua streaming live kita, bahwa Gereja Kemenangan Indonesia mengadakan pemuritan bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan boleh Ibu Gembala beritahukan pada kita hari-harinya dan waktu-waktunya kepada kita semuanya? Bisa? Iya. Bahwa kita dari Gereja Kemenangan Indonesia mengadakan pemuritan online setiap minggu. Kita adakan 3 kali. Yang pertama itu pada hari Selasa jam 9 malam di Instagram, di akun Instagram Bapak Gembala @gideon_munte bersama dengan Dr. Tommy Reodel langsung daripada Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat. Iya. Dan yang kedua yaitu pada hari Rabu besoknya ya teman-teman, jam 10 malam itu bersama dengan Dr. Stefan Sos dari Kanada. Iya. Jam 10 malam di akun Instagram yang sama. Kemudian pada hari Sabtu itu jam 1 siang kita akan bergabung bersama dengan Pastor James Singh dari Singapura di akun Instagram Bapak Gembala @gideon_munte. Ya. Pastikan teman-teman ikut semua sesi pemuritannya, atau kalau teman-teman ketinggalan, biasanya kita selalu berusaha untuk membuat itu di IGTV daripada Bapak Gembala di @gideon_munte itu. Tetapi kadang-kadang ya teman-teman nggak bisa berhasil, kesimpan. ya. Jadi lebih baik teman-teman ikut live dan bisa interaktif. Teman-teman Ya. bisa langsung ketik komen, atau kalau saudara ada pertanyaan bisa langsung bertanya di tempat. Nah, jadi sesi pemuritan ini sesungguhnya bisa berjalan 2 arah atau interaktif. Pastikan teman-teman ikut ya. Iya, dan ada kejutan untuk hari Sabtu ini. Karena nanti malam jam 9 malam ada tamu spesial kita. Ya, boleh Bu Gembala kasih tahu kepada semua ini siapa sih tamu spesial kita ini? Jam 9 malam hari ini di akun Instagram Bapak Gembala @gideon_munte kita kedatangan tamu spesial, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang pengkhotbah yang sangat diurapi, dan juga pemain musik anggota daripada Sound of Praise. Praise, Teman-teman coba tebak, pasti kayaknya udah tahu nih. Iya. Kalau yang pantengin sosial media Gereja Kemenangan Indonesia pasti tahu, yaitu tamu kita adalah Pastor Ezra Sutopo. Ya, teman baik kita. Jadi nanti malam pastikan kamu jangan kemana-mana, ikut langsung di Instagram @gideon_munte, dan kita juga pasti akan relay semuanya ke Facebook Ya. daripada Gereja Kemenangan Indonesia yang resmi ya, Ya. yang resmi @GKII Church. Nah, kalau teman-teman diberkati, kasih tahu teman yang lain lagi, karena ini sebentar lagi loh. Betul, sebentar lagi kita akan mengudara lagi bersama dengan Pastor Ezra Sutopo. Dan Pastor Ezra Sutopo ini membawa satu topik yang sangat menarik ya, yaitu Church is for sinners. Jadi gereja itu untuk pendosa-pendosa. Ini apa maksudnya? Apakah gereja penuh pendosa? Dan bagaimana kalau saya berdosa? Apa memang layak ke gereja? Nanti biarkan Bapak Pastor Ezra Sutopo menerangkan pada kita semuanya. Dan ini adalah satu topik yang pasti sangat memberkati dan pasti memberikan pengertian yang dalam bagi semua pemuda-pemudi. Jadi jangan lupa hari Sabtu ini ya, hari ini nanti malam jam 9 malam. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera masuk kepada firman Tuhan kita, tapi sebelumnya kita akan bagi semua saudara-saudari yang menginginkan kualitas gambar dan suara yang lebih baik, boleh berpindah channel kepada channel YouTube kita di channel YouTube Dr. Gideon Munte Ministries. Dan bagi saudara yang sudah ada di sana, mohon kesediaannya untuk boleh subscribe channel kita. Dan apabila saudara menemukan channel ini bermanfaat dan juga memberkati saudara, kiranya boleh saudara share kepada semua teman-teman kita agar mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Dan bagi semua yang melakukannya, kita berterima kasih banyak dan kita berdoa agar semuanya kita diberkati Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh sama-sama kita
mulai firman Tuhan kita, dan kalau boleh sama-sama kita angkat Alkitab kita dengan tangan kanan kita. Kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Dan kalau namanya muda-mudi kali Alkitabnya itu sekarang sudah digital semua ya. Dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus katakanlah, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin, 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 dan amin. Nah, adik-adikku, anak-anakku, muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat bagaimana kita menang dalam peperangan rohani. Bagaimana kita menang dalam peperangan rohani, karena hidup ini, apa yang terjadi di alam roh akan dinyatakan di dalam dunia nyata kita. Jadi kita harus menang dalam peperangan rohani supaya kemenangan itu jadi milik kita juga di dalam dunia nyata ini. Jika kita kalah dalam alam roh, maka kita juga pasti akan kalah di dunia nyata ini. Dan ternyata di alam roh ini kita mempunyai musuh. Dan musuh kita ini mempunyai satu advantage, satu keuntungan, yaitu bahwa dia itu punya pengalaman yang luar biasa lama. Sedikitnya ada 6.000 tahun dia punya pengalaman, sementara kita hidup aja saudara kalau bisa 100 tahun udah hebat. Jadi jangan ada di sini muda-mudi yang berpikir bisa ngelawan setan dengan seorang diri ya. Iya, nggak Karena bisa. dia udah terlatih. Sudah terlatih dan sudah banyak pengalaman. Sudah banyak yang ditipunya. Iya. Dan jangan sampai kita tertipu lagi oleh dia. Sudah banyak yang dikalahkannya, jangan sampai kita dikalahkan lagi oleh dia. Nah, muda-mudi kita perlu tahu juga bahwa kita ini hidup ini punya tujuan. Tujuan kita itu adalah untuk menjadi berkat sampai ke ujung-ujung bumi. Ya. Memang kita mungkin masih muda, tetapi firman Tuhan berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, kadang-kala muda-mudi ini dianggap rendah. Mengapa? Karena memang muda-mudi ini tidak memberikan satu alasan untuk diangkat, tidak memberikan satu alasan untuk memang dipuji. Jadi memang dari perkataannya juga tidak bisa dipuji, dari pemikirannya tidak bisa dipuji, apalagi dari perbuatan. Wah, sudah jauh lah itu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam pemikiran, dan dalam perbuatan kita. Jadi itu dimulai dari sekarang ini. Kita harus jadi berkat bagi sekeliling kita. Kita harus membawa kabar keselamatan bagi sekeliling kita. Dalam Mazmur 35 ayat 27 dikatakan, biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hambanya. Jadi di sini dikatakan Tuhan kita besar dan Tuhan menginginkan keselamatan. Tuhan menginginkan saya diselamatkan. Tuhan menginginkan muda-mudi diselamatkan. Tuhan menginginkan keluarga kita diselamatkan. Selamat dari apa ini Pak Pendeta? Selamat daripada hukuman dosa kita. Karena dalam buku Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua kita di sini orang-orang yang berdosa. Cocok dengan topik kita nanti malam. Church is for sinner. Jadi saudara-saudari kita perlu tahu bahwa gereja itu bukan untuk orang kudus atau orang sok kudus. Bukan, tetapi gereja itu adalah untuk orang-orang yang berdosa tetapi tidak tinggal dalam dosanya. Dan dia bertobat sungguh-sungguh, dan dia berbalik, dia berubah, dia dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Itulah kegunaan gereja dan itulah keinginan Tuhan kepada semuanya kita. Walau kita masih muda, Tuhan mau kita bertobat. Tuhan tidak mau kita terjerumus lebih dalam ke dalam dosa-dosa kita. Tuhan mau kita bangun, bangkit, dan Tuhan punya jalan untuk itu. Jalannya ialah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk boleh mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Nah, kan kalau sudah ada yang berbuat demikian, jangan kita sia-siakan. Mari sekarang berbalik kepada Tuhan, karena masa depan kita di dalam dosa itu tidak akan pernah baik. Tetapi masa depan kita di dalam Kristus, walau mungkin kelihatannya sekarang itu belum apa-apa, tetapi Tuhan Yesus menjamin pasti sesuatu hal akan terjadi
karena Tuhan Yesus bekerja di dalam hidup kita. Jadi mudah-mudi penting sekali kita semuanya diselamatkan. Penting sekali kita bertobat, penting sekali kita berbalik dan dipulihkan supaya membawa keselamatan, pertobatan dan pemulihan kepada orang lain juga. Ini dia maksud Tuhan bagi hidup kita. Dan setan tidak mau ini jadi dalam hidup kita. Nah, disinilah dia peperangan itu dimulai. Supaya jangan kita itu tertipu, dalam Mazmur yang sama yaitu Mazmur 35 ini telah dituliskan oleh pemazmur beberapa strategi setan. Supaya jangan kita tertipu dan berputar-putar pada tempat kita. Yang pertama sekali dikatakan bahwa memang ada orang-orang yang mau menjebak anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Ada orang-orang yang mau menjebak anak-anak Tuhan. Ada orang-orang yang mau menjebak pemuda-pemudi. Nah, saudara-saudari, itu sebabnya kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam perkataan, berhati-hati dalam perbuatan. Terutama sekarang ini zamannya sosial media. Kan begitu ya Ibu Gembala ya. Jadi kita harus berhati-hati bukan hanya ngomong, tetapi berhati-hati dengan apa yang kita posting. Berhati-hati dengan apa yang menjadi status kita. Berhati-hati dengan gambar-gambar yang kita masukkan. Nah, sekali kita masukkan, kemungkinan besar itu tidak akan pernah bisa terhapus lagi dari internet. Itu sebabnya kita harus betul-betul berhati-hati. Ada orang-orang yang mau menjebak. Bahkan bukan cuma itu, kadang-kadang yang kita masukkan bagus, tapi mereka rekayasa jadi buruk. Nah, inilah orang-orang yang mau menjebak. Jadi kalau kita tahu supaya kita bisa berjaga-jaga dan kita berdoa. Kami berdoa supaya pemuda-pemudi kita semuanya dijauhkan Tuhan dari orang-orang yang demikian. Tapi jangan khawatir, karena itu ayat 7, ayat 8 dikatakan Tuhan menjadi pembela kita. Dan kalau kita berdoa, Tuhan bisa balikkan itu semua tidak mengena kepada kita, melainkan mengena kepada orang yang melakukannya. Dikatakan Mazmur 35 ayat 8, biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka, jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri dan biarlah ia jatuh dan musnah. Jadi kita harus berdoa, balikkan segala rencana jahat iblis, balikkan segala pekerjaan iblis, baik melalui orang-orang, baik juga di alam roh, di dalam nama Yesus. Itu tidak mengena pada kita, tapi berbalik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dunia ini ada memang orang-orang yang mau menjebak. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dan kita harus berjaga-jaga, baik dalam doa maupun juga dalam situasi nyata ini. Nanti kalau misalnya pemuda-pemudi di sini ada menjadi pebisnis, ini kita harus betul-betul hati-hati, kan begitu ya Ibu Gembala ya. Kalau kita sudah mulai dewasa dan kita mulai punya tanggung jawab, Tuhan angkat semakin tinggi kita di tempat kita, ada banyak orang yang sirik dan mereka mau menjebak. Apakah kita ada di tempat pemerintahan atau dimanapun, kita harus berhati-hati dan selalu berdoa supaya semua jebakan mereka tidak ada yang kena, tetapi berbalik kepada mereka sendiri. Nah, kemudian setan tidak ingin kita jadi berkat, setan tidak ingin kita selamat, setan tidak ingin orang lain diselamatkan oleh kita, setan tidak ingin keluarga kita selamat. Itu sebabnya dia bisa mengirimkan orang-orang yang menimpakan atau membebani kita dengan hal-hal yang memang gak bisa kita penuhi. Jadi kita sibuk menyenangkan hati orang ini, tapi memang kita gak bisa menyenangkan dia, karena permintaan mereka itu bukan hanya gak masuk akal, memang gak bisa dipenuhi ya. Dikatakan dalam Mazmur 35 ayat 11, saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri, dan apa yang tidak aku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Apa yang gak pernah kita tahu, itu yang dimintanya. Apa yang memang kita gak bisa kasih, itu yang dimintanya. Kenapa? Karena sebenarnya mereka itu mau menghalangi maksud Tuhan dalam hidup muda-mudi, supaya kita itu sibuk mengerjakan itu, sibuk mengerjakan ini. Tetapi sebenarnya mereka tidak ada gunanya, dan itu membuat kita jauh daripada maksud Tuhan, membuat kita tidak efektif, dan kita sendiri pun menjadi capek. Nah, ini jangan sampai kita demikian. Ada orang-orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Nah, ini biasanya bikin kita sakit hati. Dan kalau banyak orang yang patah hati, banyak orang yang sakit hati, dia bisa jadi lumpuh. Bukan lumpuh badannya saja, tetapi hatinya lumpuh, tidak bisa bergerak lagi. Mazmur 35 ayat 12, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus mencekam aku. Jadi ini karena membalas kebaikan dengan kejahatan, ada satu perasaan yang mencekam, ada satu perasaan yang mengatakan,
terancam. Ada satu perasaan yang mengatakan tidak berharga. Ada satu perasaan yang mengatakan tidak diperdulikan. Nah, ini yang tujuan setan, supaya kita itu lumpuh, supaya kita itu tidak efektif untuk Tuhan, tidak bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan mau demikian. Nah, kemudian ada lagi orang yang suka menista, mengolok-ngolok, menghina, memfitnah, dan senang kalau kita susah, susah kalau kita senang. Itu ayat 15 dan 16 Mazmur 35. Jadi Mazmur 35 ini benar-benar cerita mengenai kehidupan. Ya, kita baca dulu ayat 15-16. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-ngolok terus, menggertakkan giginya terhadap aku, ngancam. Nah, mereka mengancam, mereka melakukan semua hal supaya apa? Supaya kita tertekan, supaya kita sibuk balas dendam, supaya kita sakit hati, supaya kita marah, supaya kita itu memikirkan kata-kata dia terus-terusan, mengiang-ngiang di telinga kita, sehingga kita tidak sempat lagi untuk berpikir tentang masa depan kita, tidak sempat lagi untuk berpikir tentang kehidupan kita. Nah, ini sering terjadi pada waktu orang-orang putus pacar, di mana mantan pacarnya, wah itu ngomongnya kasar, itu ngomongnya jahat, sehingga itu mengiang-ngiang, dan kadang-kala dia malah memperlakukan orang lain seperti seharusnya dia perlakukan pada mantannya ini ya. Jadi dia juga jadi kasar jadinya. Jadi saudara, ini yang membuat satu lingkaran setan. Jadi jangan demikian ya. Jangan demikian anak-anakku ya. Ada lagi orang-orang yang tidak mau berdamai, atau dia pura-pura berdamai supaya ada maksudnya ya. Di balik semua kebaikannya ada maksudnya. Nah, ini orang-orang buat kita nggak nyaman. Kita heran, selama ini kok jahat, kok tiba-tiba baik. Pasti ada maksudnya. Ada memang orang-orang demikian yang membuat kita sibuk kalau kita tidak hati-hati. Ya, ayat 20 Mazmur 35 dikatakan, karena mereka tidak membicarakan damai dan terhadap orang-orang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Jadi saudara-saudari, di sini jelas sekali dilihat ya, bahwa memang ada orang-orang yang demikian, orang-orang yang tidak benar. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan lumpuh, dan kekuatan di gereja Tuhan itu ada pada pemuda-pemudi. Kekuatan gereja Tuhan sungguh, gereja masa kini dan gereja masa depan ada di tangan, di pundak muda-mudi. Nah, inilah dia, itu sebabnya pemuda-pemudi harus kuat dan harus dapat melihat strategi-strategi setan seperti yang dikatakan tadi ini. Amen. Jadi memang kalau nanti muda-mudi semuanya ini jadi, ya kita berdoa semuanya jadi orang-orang besar, dan pasti akan menghadapi hal-hal seperti ini juga. Nah, walaupun memang demikian, ada Tuhan yang membela. Ini ingat selalu, ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang melindungi kita. Ayat 22-23 dikatakan Mazmur 35, engkau telah melihatnya. Jadi Tuhan itu melihat nas. Asal kita, ketika kita muda ya, ketika kita muda, kita selalu diberitahukan Tuhan lihat kau. Dan itu konotasinya negatif. Konotasinya selalu Tuhan lihat dosamu, Tuhan lihat kesalahanmu, Tuhan lihat apa yang kau buat, Tuhan tahu apa kau buat diam-diam, Tuhan tahu apa kau buat di malam-malam hari, gelap-gelap, Tuhan tahu semuanya. Nah, itu yang selalu diajarkan pada kita. Tetapi sebenarnya ayat-ayat demikian di Alkitab itu sangat sedikit. Ya. Yang sebenarnya yang Tuhan lihat itu apa? Tuhan lihat keadaan kita, Tuhan lihat penderitaan kita. Karena Tuhan tahu di dunia ini banyak penderitaan. Di dunia ini adalah kekuasaan setan. Dan sebenarnya bukan milik setan, tetapi setan mencuri dan menguasainya. Dan tugas kita adalah untuk mengembalikannya lagi. Ini dunia diciptakan bukan untuk setan. Ini dunia diciptakan, jelas Alkitab berkata, untuk manusia. Jadi kita harus mengambil alih apa yang dicuri setan daripada kita. Dan untuk itu kita harus betul-betul mengerti, betul-betul sigap, betul-betul ada pada jalur yang benar. Jangan sampai kita itu tertipu oleh setan. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi sering sekali dikatakan Tuhan itu melihat dosa kita, kesalahan kita, tetapi sebenarnya yang Tuhan lihat itu penderitaan kita. Yang Tuhan lihat itu persoalan kita. Hari ini adakah adik-adikku punya penderitaan? Biasanya kalau muda-mudi penderitaannya itu kebanyakan bukan penderitaan batiniah ya, maksudnya bukan penderitaan jasmaniah ya, tetapi penderitaan batiniah ya.
tubuhnya biasanya sehat, kuat. Jarang sekali saya bertemu dengan pemuda-pemudi yang sakit. Memang ada satu dua, dan dalam nama Yesus juga Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua muda-mudi. Tetapi biasanya muda-mudi ini yang sakit itu adalah sakit hati, sakit perasaannya, dan juga ada trauma, ada ketakutan, dan juga mungkin ada sedikit gila, ya, penuh dengan idealisme yang ya ada sebagian benar, ada sebagian yang nggak benar juga, yang merasa dirinya selalu benar. Nah, ini penyakit batiniah daripada pemuda-pemudi. Nah, itu semuanya Tuhan lihat. Itu semuanya kerinduan-kerinduan hati kita, permohonan-permohonan kita, ya, jawaban-jawaban doa yang belum sampai pada kita, permintaan-permintaan kita yang belum dikabulkan, dan itu semua yang menekan kita, orang-orang yang jahat yang menekan kita, semuanya Tuhan lihat. Mungkin ada di sini yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggal meninggal dunia, orang tuanya kembali kepada Tuhan, dan yang merasa kesepian, Tuhan lihat. Mungkin di sini ada yang putus pacar, Tuhan lihat. Itu sebabnya datang kepada Tuhan. Jangan sampai tertipu oleh setan seperti strategi-strategi yang tadi baru kita bicarakan. Jangan karena putus pacar, lalu pacarnya ngomong sama teman-temannya hal yang jelek tentang engkau, maka engkau jadi bingung, engkau jadi sakit hati, engkau jadi marah, engkau jadi terdiam. Jangan demikian. Biarlah kita tetap maju dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Dikatakan dalam Mazmur 35 ayat 22-23, engkau telah melihatnya. Tuhan, janganlah berdiam diri, ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Nah, Tuhan mau membela kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Tuhan tidak suka satu orang pun binasa. Tuhan tidak suka satu orang pun mati. Nah, mati di sini nggak langsung mati badaniah, begitu ya Ibu Gembala ya. Tapi mati di sini ialah orang yang mati semangatnya terlebih dahulu. Dari situ mati pikirannya, kemudian mati masa depannya, baru kemudian mati kehidupannya. Setan itu licik. Nah, kalau dikatakan sabar, setan ini juga sabar juga. Satu persatu dia kerjai. Tapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan kita juga bekerja. Di mana ada pekerjaan setan bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan justru bekerja lebih luar biasa. Tetapi kadang iman kita itu menerima ke tempat yang salah. Kita harus punya iman yang benar pada firman Tuhan, supaya yang kita terima itu bukan pekerjaan setan, tetapi yang kita terima adalah pekerjaan Tuhan. Jadi jelas sekali dikatakan dalam ayat 27 pasal 35 Mazmur tadi, biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, dia menginginkan keselamatan hambanya. Alkitab memang berkata bahwa tidaklah Tuhan gemar seorang pun binasa, itu dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Dan Tuhan mau kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Tuhan mau kita diberkati untuk memberkati. Tuhan mau kita dipulihkan untuk memulihkan. Tuhan mau kita mengalami mukjizat untuk membawa mukjizat pada orang lain. Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan ini berkali-kali dikatakan Tuhan pada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dikatakan engkau dan keturunanmu akan menjadi berkat. Engkau dan keturunanmu akan menjadi berkat. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi hari ini kenali bahwa pemuda-pemudi tidak secara kebetulan ada di dunia ini. Tuhan punya maksud supaya pemuda-pemudi diselamatkan Tuhan, berbalik dari dosa, kembali kepada Tuhan. Tetapi juga jangan kita lupa, kita diselamatkan bukan hanya untuk bertobat sendirian, diberkati sendirian, senang sendirian, tetapi kita juga mau membawa pertobatan kepada orang lain, dan kemudian membawa sukacita pada orang lain, membawa pemulihan pada orang lain. Setan tidak suka, itu sebabnya dia buat rencana-rencana seperti yang kita lihat tadi. Tapi Tuhan membela kita. Hari ini kenal, Tuhan bela. Tuhan tahu betul apa yang kita alami. Tuhan tahu betul apa yang kita lalui. Dan Tuhan tahu jalan keluarnya. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Nah, sekarang kita melihat kalau kita cerita jalan keluar, ya Ibu Gembala, ini tentunya ini ceritanya ada jalan keluar itu dari Tuhan. Dan Tuhan itu adalah firman. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, maka jalan keluar itu ada pada firman Tuhan. Nah, ini dia. Nah, dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan,
bahwa firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali padaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Jadi firman Tuhan ini tidak pernah gagal. Nah, sekarang ini kalau Tuhan mau berfirman pada kita, kalau Tuhan punya rencana pada kita, kalau Tuhan punya sesuatu maksud yang mau dijadikannya dalam hidup kita, maka Tuhan akan menyampaikannya, mengerjakannya dengan firman-Nya. Amin. Nah, ini adalah cara Tuhan. Jadi kalau kita melihat cara kita itu beda. Cara kita itu kalau kita mau sesuatu, ya kita usahakan, kita datangi, kita kerjakan, kita buat ini. Ya katakan kalau kita itu mau misalnya punya rumah, ya kita panggil tukang, malah kadang-kadang kita ikut kerja. Nah, kalau cara Tuhan itu kebanyakan tuh dengan firman. Sebagai dimana dikatakan buku Kejadian, ketika dia mau terang itu jadi, dia ngomong. Dia kasih firman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus juga beroperasi, ya begitu juga. Ketika ada satu orang yang kusta itu, dia katakan, Tuhan kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Nah, Tuhan tidak langsung pergi ke toko obat kalau namanya kita sekarang, ya pergi ke dokter, diperiksa dulu, ya kemudian dicekking, semua diambil darah lagi, ditunggu hasil lab lagi. Nah, orang lab juga kerja, ditaruh cairan ini, ditaruh bawah mikroskop dan lain sebagainya. Nah, itu kalau gitu kerjaan manusia. Tapi kalau Tuhan mau bekerja di alam roh, dia itu ngomong. Jadi ketika dia mau ada cakrawala, dia ngomong, jadilah cakrawala. Ketika dia mau ada binatang-binatang, ada tumbuh-tumbuhan, dia ngomong, hendaklah bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Ketika dia mau ada bulan, bintang, dan matahari, dia ngomong, hendaklah benda-benda penerang ada di angkasa. Dan ini luar biasa sekali, bahwa firman Tuhan bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Amen. Dan semua yang mendengar firman itu merespon. Nah, itu sebabnya kita harus tahu bahwa dunia ini merespon pada firman. Duniamu merespon pada firman Tuhan. Kan begitu ya Ibu Gembala? Adakah Ibu Gembala mau tambahkan di sini mengenai firman Tuhan ini? Nah, dari sini kita juga belajar bahwa kita harus punya firman Tuhan di dalam kita. Sehingga ketika kita menghadapi satu situasi atau dunia kita yang gelap, kita tahu apa firman Tuhan untuk situasi itu. Amin. Kalau Betul. kita punya masalah, tapi kita nggak punya firman, apa yang mau kita ucapkan selain daripada keluhan? Dan semakin kita mengeluh, justru dunia kita tidak ada yang berubah. Oleh sebab itu, mudah-mudi, mari setiap hari pastikan saudara untuk membaca firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan mulai mengucapkan firman Tuhan atas kehidupan saudara. Amen. Sehingga dengan demikian hidup saudara yang tadi nggak berbentuk ya, yang nggak karu-karuan kayak gitu, entah bagaimana caranya, ketika saudara berkata firman, ada Tuhan di sana dan Tuhan akan menolong saudara untuk berubah hidup saudara dari yang tidak berbentuk menjadi berbentuk, dari yang tidak ada menjadi ada. Iya, jadi ini firman Tuhan ini luar biasa sekali. Dikatakan tadi kalau kita memang mau firman itu jadi, kita juga harus mengucapkannya. Dan ini benar, karena dikatakan di sini ya, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Jadi supaya dia bisa berhasil, dia harus kembali pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, maka Tuhan akan ngomong sama kita. Dan kalau kita mau itu jadi dalam hidup kita, kita harus ngomong sama Tuhan. Nah, maksud Tuhan hanya bisa jadi kepada kita kalau kita ngomong. Kita ngomong balik sama Tuhan. Nah, ini di Alkitab ada dua orang yang mempunyai lebih kurang kejadiannya sama. Tapi dia beda sikap loh. Ya, yang pertama itu adalah seorang yang betul-betul memang imamnya Tuhan. Betul-betul nabinya Tuhan. Betul-betul diangkat menjadi nabi, dipandang oleh orang Israel, ya jadi orang terpandang, maksudnya orang terhormat, dan didengarkan oleh orang Israel. Tapi ketika malaikat Tuhan datang membawakan kerinduan hatinya, nah ini orang namanya Zakaria, istrinya namanya Elisabeth. Dan maksud Tuhan adalah supaya keselamatan datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus. Tetapi Tuhan kita datang sama seperti pembesar di dunia ini juga dipakai foreriders. Harus ada orang yang membuka jalan baginya. Dan mereka ini sudah lama nggak punya anak. Seharusnya ketika dikatakan ada anakmu namanya Yohanes, dia akan buka jalan bagi Yesus, mereka itu suka cita. Tapi ini Zakaria, dia tidak mengaminkan firman Tuhan. Ya, bisa jadi ada di sini anak-anak muda yang sudah selama ini sudah putus asa
udah biasa sekali menerima penolakan, udah biasa sekali dikatakan enggak itu sebagai respon terhadap apa yang saudara kerjakan. Nah, pada saat-saat seperti sekarang ini, ketika malam ini saudara dengarkan firman Tuhan, mari saudara amenkan firman Tuhan itu. Meskipun kedengarannya mustahil bisa dijadikan bagi saudara. Mungkin di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, ada yang melihat mustahil keluarga saya bisa dipulihkan. Mustahil saya bisa mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan. Mustahil saya bisa mendapatkan tempat duduk di bangku perkuliahan. Mustahil bahwa saya dengan adik saya kami boleh berdamai. Mustahil keluarga saya di kampung bisa diberkati. Saudaraku, malam hari ini ketika saudara mendengarkan firman, semuanya itu yang tadi saya ucapkan, kebalikannya ada merupakan berkat bagi saudara yang Tuhan sudah siapkan di sorga. Dan biarlah kiranya malam hari ini saudara nggak takut lagi mengamenkan firman Tuhan. Jangan sampai saudara kepengen nih misalnya, pengen punya kerja, atau saudara pengen nih duduk di bangku kuliah. Tapi ucapan saudara itu malah bertentangan dengan apa yang dalam hati. Betul. Nah, jadi maunya kalau saudara memang diberkati, nih mulutnya ucapannya nih diberkati juga dong. Betul. Kalau saudara mau dipulihkan, maka biarlah kiranya kalau ada orang mengatakan, saya doakan kamu ya supaya kamu dipulihkan. Jangan lagi saudara job-jobi. Gak mungkin lah, gak bisa. Iya, udah bertahun-tahun kayak gini. Jangan gitu lagi. Tetapi saudara amenkan Sambut, firman ya. Tuhan itu dan jadikan itu rema dalam kehidupan saudara. Karena sesungguhnya kalau Tuhan itu menjadi bagian saudara, tidak ada yang mustahil bagi saudara. Betul. Jadi ini kita lihat Zakaria ini sudah lama menerima penolakan, sudah lama berdoa, tapi nggak dapat anak juga. Ya sudah lama dikecewakan. Lama juga, dikecewakan ya. mungkin ya. Dan dia lihat, dan ini Zakaria ini adalah seorang nabi yang memang mendoakan anak-anak yang baru lahir. Jadi bayangkan itu tiap hari, bukan tiap hari, tiap tahun itu berapa anak yang didoakannya, sedangkan anaknya sendiri nggak ada. Nggak ada. Nah ini yang jadi satu kayak ironi ya. Tetapi ketika malaikat itu datang, dia seharusnya menyambut, oh ini giliran gua diberkati, ini giliran saya untuk dipulihkan, ini giliran saya disembuhkan, ini giliran saya untuk menjadi kaya, ini giliran saya untuk berubah. Malah dia mengucapkan kata-kata yang menentang firman. Nah, kita perlu tahu bahwa semua sorga, malaikat-malaikat sorga itu semuanya punya satu tujuan, yaitu untuk membawakan kegenapan maksud Tuhan kepada siapapun dia disuruhkan. Itu sebabnya ketika itu Gabriel berkata, dengarkan ya Pak Zakaria, karena kamu ini gak percaya, dan maksud Tuhan gara-gara kamu gak percaya ini bisa gagal gara-gara mulutmu itu, maka sekarang lo tuh gak usah bicara lagi, lo diam aja. Dan Zakaria jadi bisu sampai semua yang dikatakan Tuhan itu jadi kenyataan. Jadi memang betul kata buku Ratapan, kalau memang kita lagi susah, jangan kita mengeluh, jangan kita nyanyikan nyanyian duka pada hati yang sedih. Itu kata Amsal, itu seperti membuka baju pada musim dingin, nggak menolong, malah membuat lebih parah lagi. Tapi yang dikatakan oleh pengkhotbah itu, biarlah seorang katanya duduk diam, mungkin ada harapan. Jadi kadangkala kalau kita berdiam diri, Tuhan bisa bekerja. Nah, pada akhirnya maksud Tuhan juga yang terjadi. Tetapi sayangnya Zakaria ini sempat jadi bisu, sempat sempat ya sebenarnya kalau namanya bisu itu terhina lah yang itu ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Tuhan tidak mau maksudnya gagal. Tapi ada satu orang hamba Tuhan lagi, ini cerita nomor 2, hampir sama ceritanya, tapi kelakuannya beda. Yang satu ini sebenarnya dia ngangkat-ngangkat diri sendiri sebagai hamba Tuhan. Dia bukan hamba Tuhan, dia bukan imam, orang-orang gak kenal dia bukan orang yang terkenal. Tetapi dia percaya kepada Tuhan dan dia amenkan firman Tuhan. Sampai hari ini dia jadi orang yang sangat terkenal, diangkat oleh Tuhan. Dan nama orang itu adalah Maria. Maria ini bukan siapa-siapa, seorang gadis biasa, tunangan dengan seorang laki-laki biasa, Maria dan Yusuf, tetapi Tuhan sudah memilih dia. Anda mungkin juga bukan siapa-siapa. Mungkin ada orang biasa, nggak ada yang signifikan dalam dalam perkuliahan, nggak ada yang signifikan dalam pendidikan, nggak ada yang signifikan dalam bakat talenta juga nggak ada yang signifikan. Tapi Tuhan sudah pilih Anda.
Tuhan sudah pilih engkau anakku, Tuhan sudah pilih engkau adik-adikku. Jadi ini gak boleh disia-siakan, ini harus disambut. Nah, jangan sampai kita ketakutan karena pilihan Tuhan. Waduh, ini aku harus jadi pendeta. Enggak, tapi semua kita harus jadi hamba Tuhan pada bidang kita. Ada dokter-dokter yang adalah hamba Tuhan, ada pengusaha yang adalah hamba Tuhan, ada bisnismen yang adalah hamba Tuhan. Semua ada panggilan masing-masing, gak semua jadi pendeta. Kalau semua kita jadi pendeta, siapa jadi jemaat? Nah, kalau semua yang gak ada jadi jemaat, dari mana kolekte? Kalau gak ada kolekte, ya udah, pendeta juga ikut mati jadinya. Jadi bukan demikian. Ada panggilan Tuhan dalam dirimu. Engkau jadi hamba Tuhan pada bidangmu. Nah, Maria ini mendapatkan satu berkat juga, dapat anak juga, tapi ini berbeda situasinya dengan yang tadi. Kalau yang tadi Zakaria dan Elizabeth memang sudah menikah, dan memang orang-orang pun mendukung supaya mereka punya anak. Mereka sudah berusaha tapi mereka nggak dapat anak. Sedangkan Maria ini belum menikah, masih bertunangan. Dan kalau dia punya anak di luar pernikahan, hukumannya bagi orang Israel adalah dirajam sampai mati, dilempari sampai mati dengan batu. Jadi ini bukan satu hal yang menyenangkan bagi Maria ketika dikatakan engkau akan punya anak, namakanlah dia Yesus, dia akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa-dosanya. Itu sama sekali bukan hal yang menyenangkan. Tetapi ini adalah hal yang menakutkan. Tapi Maria berkata, jadilah padaku sebagaimana yang kau katakan itu, sebab aku adalah hamba Tuhan. Nah, sekarang apa yang terjadi? Malaikat pulang ke sorga dan membawa satu kabar baik bagi sorga. Dan kabar baiknya hanya satu kata, yaitu apa? Laksanakan. Ketika kita bersetuju dengan firman, sorga bisa melaksanakannya dalam hidup kita. Nah, kita juga harus tahu bagaimana caranya kita bersetuju. Kalau di dunia ini kita itu pakai pakai tanda tangan ya. Surat perjanjian. Surat perjanjian. Tetapi kalau namanya di dalam Alkitab itu tidak. Kita dengan mengulangi apa yang menjadi apa yang menjadi perkataan Tuhan. Perkataan firman Tuhan. Iya. Jadi teman-teman di rumah selalu ingat yang ini ya. Ini salah satu kunci supaya saudara bisa menang dalam perjuangan iman saudara. Yaitu saudara ulangi lagi firman Tuhan itu. Dengan demikian itu seperti saudara itu bikin surat perjanjian dan saudara tanda tangan dengan Tuhan. Mengatakan bahwa Tuhan, saya ingat janjimu dan saya percaya pada engkau. Iya, jadi ini kita perlu tahu. Jadi kita perlu tahu betul bahwa janji Tuhan itu cocok dengan kita, benar. Nah, tidak ada janji Tuhan yang gak cocok. Kita aja yang merasa gak cocok. Kita aja merasa itu gak cocok, tapi sebenarnya itu baik bagi kita. Nah, sekarang terima janji Tuhan, ulangi lagi di dalam hidup kita. Dan satu lagi, amenkan. Karena arti kata amen itu adalah jadilah padaku sebagaimana yang kau katakan. Amen. Jadi amen itu artinya setiap kali ada firman seperti ini saudara katakan amen, maka sorga akan mendapatkan satu perintah baru, yaitu laksanakan. Laksanakan. Jadi kalau saya katakan tadi engkau punya panggilan dalam hidupmu, engkau katakan amen, maka sorga punya perintah baru dalam hidupmu, laksanakan. Maka apapun panggilan Tuhan dalam hidup saudara pasti dilaksanakan oleh Tuhan. Nah, kita juga mesti melihat bagaimana cara kita menang dalam peperangan rohani. Karena ada musuh kita yang tidak ingin kita sampai pada maksud dan panggilan Tuhan. Betul. Nah, ini dia. Bagaimanakah cara peperangan rohani jadi? Dalam Efesus 6 ayat 17 dikatakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini Efesus 6 ini berbicara tentang kelengkapan senjata Allah. Jadi ini cerita mengenai baju zirah, mengenai ketopong, mengenai perisai, dan mengenai kasut, ya, sepatu dan semuanya. Dan semuanya itu kalau kita lihat adalah alat-alat yang defensif, ya. Bukan yang ofensif. Jadi untuk menyerang itu hanya satu saja, yaitu apa? Yaitu pedang roh. Hanya satu saja yang dapat menyerang. Dan kalau kita nggak nyerang, pasti kita nggak menang. Nggak ada satu tim sepak bola yang bisa menang hanya dengan bertahan. Betul. Harus menyerang. Jadi saudara, ini betul-betul yang menyerang itu hanya satu, yaitu pedang roh. Dan pedang roh itu firman Tuhan. Nah, ini yang banyak orang-orang nggak ngerti. Kalau dalam buku-buku komik kekristenan itu digambarkan bagaimana malaikat itu berperang dengan pedang yang menyala-nyala, sedangkan dari barisan iblis juga ada mereka bawa pedang, ya kadang ya ada yang berkata nggak ada lagi karena sudah dilucuti. Sebenarnya pada perjanjian lama dahulu sebelum Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib dan kemudian
melucuti setan dari segala senjatanya, itu malaikat-malaikat gelap itu masih punya senjata. Jadi mereka itu kelihatannya wah seperti pegang pedang. Sebenarnya bukan demikian. Apa yang terjadi di alam roh Itu ialah cuma film aja. iya, itu cuma film aja. Apa yang terjadi di alam roh itu mereka itu lempar-lemparan kutukan, lempar-lemparan berkat dan kutukan, lempar-lemparan perkataan gitu. Jadi perkataan-perkataan mereka itu berkuasa, sama seperti perkataan kita juga di sini berkuasa. Jadi kalau kita pakai firman Tuhan sebagai pedang roh, kita itu harus ngucap firman, dan Alkitab berkata itu akan menjadi seperti pedang bermata dua. Jadi inilah dia. Nah, kalau kita melihat di sini juga dalam Mazmur 35 itu, kita melihat bahwa bagaimana musuh-musuh saudara, mereka itu pakai mulut kok. Dikatakan ayat 21, mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan mulai mengutuki. Ya, mereka berkata, syukur, syukur kau celaka. Syukur mata kami melihat kejatuhanmu, mata kami melihat kematianmu, mata kami melihat kebangkrutanmu. Nah itu yang dikatakannya ayat 25. Mereka juga berkata, syukur itulah keinginan kami, dan janganlah mereka berkata ya Tuhan. Nah ini dikatakan oleh pemazmur, jangan sampai orang-orang jatuh berkata, kami telah mengalahkannya, kami telah menelannya, kami sudah menekannya. Nah tetapi kita bisa mengalahkan mereka dengan bagaimana? Dengan kata-kata juga. Jadi anak-anak Tuhan tidak tinggal diam. Dalam ayat 9-10 dikatakan, aku bersorak-sorai karena Tuhan, aku girang karena keselamatan. Jadi kita perlu bersorak-sorai. Dan dikatakan, aku berkata, ya Tuhan, siapakah seperti Engkau? Jadi kita ngomong. Jadi ngomong. Betul. Jangan cuma diterima. Kalau dikatakannya jelek kau, oh iya aku ini memang jelek. Bukan begitu. Kita nggak perlu ngomong sama dia. Tapi kita perlu ngomong, mengembalikan firman Tuhan kepada Tuhan. Amen. Supaya firman itu boleh dijadikan dalam kehidupan kita. Supaya maksud Tuhan melalui firman itu boleh dijadikan. Ayat 18 dikatakan Mazmur 35. Jadi ini bukan hanya satu mazmur yang bercerita tentang dunia ini, tetapi bercerita tentang cara dan strategi bagaimana kita menang. Katakan, aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Kau. Artinya jangan malu puji Tuhan. Kalau orang Kristen jangan malu kita berkata puji Tuhan. Jangan malu kita memuji Tuhan. Kadang-kala kita melihat kalau agama-agama lain mereka pakai bahasa-bahasa mereka lagi. Mereka pakai bahasa-bahasa Arab dan lain sebagainya. Di tengah-tengah banyak orang, sedangkan kita orang Kristen berdoa makan aja kita masih malu. Itu satu hal yang iya, masih sembunyi-sembunyi. Satu hal yang nggak benar. Udah nggak benar. Bukan kita pamer doa makan, bukan pula kita suruh semua orang diam di restoran itu. Kami mau berdoa, bukan begitu. Tapi kita tidak boleh malu memuji Tuhan. Ya, dan yang terakhir di sini dikatakan, biarlah bersorak-sorai 27-28 dan bersukacita orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata Tuhan itu besar dan menginginkan keselamatan hamba-Nya, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu dan memuji-muji Engkau sepanjang hari. Jadi ini cara kita menang di alam roh, yaitu bagaimana memperkatakan firman dan memuji-muji Tuhan setiap hari. Nah, yang pertama sekali dikatakan di sini saudara, bahwa kita harus memperkatakan apa yang kita perkatakan. Nah di sini Mazmur 35 ayat 27, biarlah mereka tetap berkata. Kata tetap berkata itu diambil dari kata tetap ya. Kata tetap tadi diambil dari bahasa Ibrani yaitu tamid. Tamid artinya diperpanjang terus menerus, konstan, dilakukan setiap hari sebagai korban persembahan. Nah nggak heran tadi dikatakan ayat 28 tadi, Mazmur tadi ya ayat 28, lidahku menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Karena memang dikatakan biarlah mereka tetap mengatakan, itu artinya tamid gak pernah berhenti. Artinya ketika kita susah, ketika kita tertekan, ketika kita baik, ketika kita senang, tetap puji Tuhan. Amen. Tetap puji Tuhan. Amen. Apa yang kita katakan? Yang kita katakan Tuhan itu besar. Nomor satu, Tuhan itu besar. Nah ini dia, Tuhan itu besar ya. Dalam bahasa aslinya diambil dari kata Ibrani gadal. Gadal artinya adalah meninggikan setinggi-tingginya, pengagungan yang tertinggi. Nah dalam pelajaran pujian penyembahan, pengagungan yang tertinggi itu adalah halal. Dan dari kata halal itu diambil kata haleluya. Jadi setiap kali kita berkata haleluya, artinya pengagungan yang tertinggi bagi Tuhan kita. Amen. Jadi setiap kali kita berkata haleluya, haleluya. Nah ini penting sekali. Dan kata haleluya ini memberikan kemuliaan tertinggi pada Tuhan. Sehingga walaupun keadaan kita itu jelek, buruk, ketika kita berkata haleluya, maka keburukan kita itu
tidak akan mempermalukan kita, tapi Tuhan ubah menjadi kesaksian yang mempermuliakan Tuhan. Nah, banyak orang mungkin kita lebih buruk dari dia, mungkin banyak orang kesalahannya pun lebih besar daripada kita, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga kesalahan mereka yang kecil itu menjadi satu batu sandungan bagi mereka. Tetapi kalau kita selalu memuji Tuhan, haleluya, 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 kesalahan kita itu bisa diobahkan Tuhan. Kita memang tidak tetap pada kesalahan kita harus tetap bertobat, tapi semua masa lalu kita diobahkan menjadi kesaksian. Amen. Jadi kata haleluya ini hendaklah mereka tamid terus menerus mengatakan haleluya, Tuhan itu besar, Tuhan itu besar. Jadi satu kata yang harus kita katakan selalu ialah haleluya. Dan kata kedua ialah dikatakan begini, dia menginginkan keselamatan hambanya. Hendaklah kita berkata Tuhan itu besar, Tuhan menginginkan keselamatan hambanya. Tuhan itu besar, Tuhan inginkan keselamatan saya. Wah, ini kalau kita ngomong kayak gitu tiap hari panjang juga ya. Jadi kita ngomong Tuhan itu besar, haleluya. Ada satu lagi di sini dikatakan Tuhan menginginkan keselamatan hambanya. Kata keselamatan itu diambil dari kata Ibrani yang sangat terkenal, yaitu shalom. Nah, banyak orang berpikir arti kata shalom ini adalah damai sejahtera bagimu, itu saja ya. Tetapi sebenarnya arti kata shalom itu dalam sekali. Itulah dia keseluruhan berkat yang bisa kita berikan kepada orang dan yang bisa kita terima dari Tuhan. Amen. Jadi kata shalom ini, makanya kata Tuhan, itu sebabnya Tuhan berkata kalau engkau masuk ke rumah seseorang, kalau kau berpapasan dengan orang, kau jumpa dengan orang, sapalah mereka, sampaikanlah salam dengan mereka dengan kata shalom alaihim. Dan kalau kau menerimanya, balas. Jadi bukan diterima itu ya disalami orang yang dipeluk saja, enggak, tapi dibalas lagi, alaihim shalom. Shalom itu artinya penuh berkat Tuhan. Nah, arti shalom itu kiranya keselamatan dari Tuhan menjadi milikmu. Kiranya kebaikan-kebaikan Tuhan memenuhi engkau. Amen. Arti kata shalom itu engkau adalah sahabatku. Amen. Kiranya keadaanmu selalu baik-baik saja. Kiranya kekayaan ilahi memenuhi hidupmu. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan padamu. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi jiwamu. Kiranya Tuhan memakmurkan seluruh hidupmu. Kiranya semua aspek hidupmu baik-baik saja. Semua berkat ya itu. Semua ya. berkat. Kalau kita berkata shalom, maka itu artinya diberkatilah engkau dengan semua berkat yang disediakan Tuhan bagimu. Jadi kalau ada anak-anak berkata shalom kepada bapak mamanya, dia sedang memberkati bapak mamanya dengan panjang umur. Amen. Dengan kesehatan, dengan kebaikan, dengan damai sejahtera supaya rumah tangga tidak berkelahi, supaya rumah tangga tenang, damai, dan juga dengan rezeki dari Tuhan. Dan pengucapan haleluya sama shalom ini apakah di gereja aja atau bisa di luar ya Pak? Enggak, terus menerus. Karena tadi dikatakan itu tamid itu terus menerus. Jadi di luar juga bisa. Iya. Kita melihat bahkan kalau dalam bahasa Ibrani shalom alaihim, dalam bahasa Arab itu assalamu alaikum. Nah, itu bukan milik satu agama, itu adalah bahasa yang ada di dunia ini. Jadi kita harus tahu bahwa orang-orang di Timur Tengah sana pun memakai ini setiap hari. Kita bisa juga memakai untuk diri kita sendiri. Boleh, shalom, kita bisa berdoakan kepada diri kita bahwa supaya ada shalom di dalam hati kita. Dan shalom itu bukan hanya damai, tetapi juga shalom berkat ilahi melimpah atas hidup kita. Amen. Nah, kita melihat banyak orang-orang yang memperkatakan shalom ini memang hidup mereka diberkati. Karena sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita sudah kesepakati, Iya. bahwa ketika kita mengembalikan firman kepada Tuhan, maka itu tidak akan kembali kosong, pasti mengerjakan maksud Iya. Tuhan. Dan ini memang firman Tuhan, bukan dibuat-buat. Tuhan yang menyuruh kita memperkatakannya. Amen. Nah, sekarang ini kalau kita melihat di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, kita sudah selalu memperkatakan haleluya. Haleluya. Ya, itu memang harus diperkatakan. Dan memang kita lihat dalam banyak persoalan, banyak badai hidup, Tuhan selalu dimuliakan. Amen. Mungkin banyaklah kesalahan kita, mungkin kesalahan kita lebih banyak lagi dari gereja lain, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas Tuhan selalu dimuliakan. Amen. Terpujilah Tuhan, haleluya. Nah, sekarang kita perlu tambahi lagi. Berkatnya ya. Iya, Untuk di tahun 2020 ini. Iya, nah kita perlu ada satu lagi sebelum kita masuk pada yang nomor 2 ini ya. Ada satu lagi tengah-tengah, kita selalu berkata haleluya dan salam kemenangan Iya. iman. Nah, kalau kita berkata salam kemenangan iman, artinya kemenangan yang datang dari iman.
Iman itu datang dari pendengaran akan firman. Kemenangan yang datang daripada iman kita kepada firman. Jadi kemenangan yang datang daripada firman Tuhan, kita perlu berkata demikian, salam kemenangan iman, supaya semua firman Tuhan membawa kemenangan pada kita. Amen. Nah, firman Tuhan yang mana? Nah, ini nomor 3 datang, shalom. Amen. Shalom, supaya kita bisa, nah inilah dia, mendapatkan keselamatan dari Tuhan, mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan, Amen. mendapatkan kekayaan ilahi, Amen. damai sejahtera, kesehatan, kemakmuran. Shalom mencakup semuanya. Amen. Jadi sekarang ini, mulai hari ini Victorious Youth dan juga seluruh gereja kemenangan Indonesia enggak lagi alergi sama kata shalom ya. Kita tetap pada identitas kita, bukan berarti kita hilangkan haleluya dan salam kemenangan iman tadi, tidak. Tetapi kita mau kepenuhan berkat Tuhan. Nah, kalau misalnya tadinya kita sudah mendapatkan berkat Tuhan 70%, sekarang kita mau yang 100%. Dan kalaupun kita sudah dapat 99%, kita mau keseluruhan 100%. Jadi saudara-saudari, apalagi ini shalom ini, sebenarnya shalom ini yang 100%. Ya, selama ini terus terang, sebenarnya kata salam itu bukan haleluya, tetapi Tuhan itu baik. Kembali lagi, itu kan satu kesalahan besar juga sebenarnya. Tetapi Tuhan itu baik, malah kita dimuliakan. Karena kata-kata haleluya itu luar biasa. Terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Sebenarnya secara teologi itu sudah salah kita menyapa orang dengan haleluya. Ya, karena Tuhan berkata nyapa itu pakai shalom. Tetapi karena kita memperkatakan firman dan berkata terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, dalam salah kita pun tetap juga orang-orang jawab juga haleluya. Bahkan kita dikenal sebagai gereja per haleluya. Ya, mungkin maksudnya mengejek, tapi jadi kemuliaan juga sama Tuhan. Ya kan, bagaimana Ibu Gembala ya? Ya kan, sekarang kita sudah dapatkan pengertian yang baru. Biarlah hari ini menjadi saat dimana teman-teman juga mulai mengubah perkataan kita menjadi perkataan seturut firman. Dan tadi Bapak Gembala juga sudah memberitahukan semua dasar-dasar firman tentang apa arti kata haleluya. Dan kalau teman-teman mendapatkan rema ini, biar mulai dari sekarang kita mulai menambahi perkataan shalom, haleluya, salam kemenangan iman, shalom. Iya, kita tambahi kata shalomnya supaya kita mendapatkan satu berkat yang penuh dari Tuhan. Nah, kita mau praktek dulu ini ya Ibu Gembala ya. Mari kita sapa semua pemuda-pemudi Victorious Youth dan Faithful Youth Gereja Kemenangan Indonesia. Kami mau berdua mau menyapa dan memberkati. Kami katakan haleluya, salam kemenangan iman dan shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan juga kekayaan ilahi memenuhi kehidupan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Jadi mulai hari ini jangan ada lagi kita yang alergi, tetapi semuanya kita itu sungguh-sungguh diberkati Tuhan luar biasa. Ya, mari alerginya sama dosa aja, gak usah alergi sama firman. Iya, mari kita juga memberkati orang lain. Biasakan pakai, nah ini, biasakan pakai shalom ini kepada banyak orang. Kalau kita berkata shalom pada teman, mungkin dia dalam kesusahan, ya kita sedang berkata kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai engkau. Nah, ketika kita masuk pada teman yang mungkin di rumah sakit, kita masuk kamarnya, kita katakan shalom, Tuhan Yesus menolong. Artinya kita berkata kiranya Tuhan memberikan kesehatan padamu. Ketika kita melihat orang yang miskin, orang yang berkekurangan, atau kita masuk ke satu rumah yang boleh dikatakan dalam tanda kutip kumuh, atau mungkin memerlukan pertolongan, kita ketok pintu rumah itu dan kita berkata shalom. Itu artinya kami berdoa agar kekayaan ilahi turun kepadamu. Kalau kita masuk ke dalam satu perusahaan, lalu kemudian kita jumpa dengan bos perusahaan tersebut, kita berkata shalom Pak. Nah itu artinya kita berkata kiranya kemakmuran Tuhan diturunkan atas perusahaan ini, atas diri Bapak. Bukankah itu satu hal yang indah ya Ibu Gembala ya? Karena itu jangan sampai kita itu menjadi menjadi alergi lagi. Ini adalah satu kata yang indah dan Tuhan berkata tamid harus kita lakukan terus menerus. Mari kita lakukan terus menerus, sama seperti ketika kita sudah berkata haleluya dan sekarang kita melihat buahnya kepada kita. Nama Tuhan selalu ditinggikan, hidup kita selalu jadi kesaksian, hidup kita jadi berkat. Sekarang kita juga perlu diberkati lebih lagi. Mari sama-sama kita katakan shalom. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Nah, sekarang ini kita mau berdoa terlebih dahulu ya Ibu Gembala ya. Bagi semua anak-anak muda yang memang tahu bahwa dia mempunyai panggilan di dalam Tuhan, tetapi saat ini mungkin dia merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya orang berdosa, dan mungkin dia tidak tahu
kalau saya meninggalkan dunia ini kemana ini, surga atau ke neraka. Nah, itu sebabnya hari ini mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan ampuni dosa kita, supaya dari kita yang diampuni kita bisa membawa berita baik ini kepada orang-orang lain, bahwa kita tidak perlu menerima penghukuman Tuhan di neraka, tapi kita bisa menerima sorga yang kekal karena kasih Tuhan yang melimpah atas kita. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Kita taruh tangan kiri kita di dada, kita angkat tangan kanan kita ke atas, dan ucapkanlah doa ini dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakanlah, oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, saya butuh Engkau. saya butuh Engkau. Saya percaya padamu. Saya percaya padamu. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat Penolong dan penebus saya. saya. Penolong dan penebus saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Sucikanlah saya Sucikanlah saya. dengan darah Yesus. Dengan darah Yesus. Mulai saat ini Mulai saat ini saya lahir baru saya lahir baru. dan menjadi anak Bapa Dan Sorgawi. menjadi anak Bapa Sorgawi. Saya ikut Tuhan Yesus Saya ikut Tuhan Yesus. seumur hidup saya. Seumur hidup Di saya. dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan saya Yesus, berdoa. Saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kita yang percaya sepakat berkata, Amin. amin, 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 dan amin. Hari ini saya Pendeta Gideon Munte dan juga Ibu Gembala Saudara Ibu Popi Munte, kami berdua mau meneguhkan semua saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berdoa doa ini dengan sepenuh hati. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita berdoa doa keampunan dosa ini, maka sungguh-sungguh Tuhan dengar dan Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Dan Alkitab berkata jangan berbuat dosa lagi. Dan kalau memang nanti kita ternyata tergoda dan jatuh dalam dosa, mari kita berdoa lagi kepada Tuhan. Tapi ingat baik-baik, hidup kita itu bukan jatuh bangun. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Amen. Memang dari Yesus pasti selalu mengampuni dosa, tapi kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Kita harus berbuah dalam Tuhan. Karena Alkitab juga berkata pohon yang tidak berbuah pasti akan ditebang dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mari kita maju dalam Tuhan. Amen. Dan untuk hal itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama sekali, setelah saudara lahir baru, kita harus dibaptiskan. Markus 16 ayat 16 berkata barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia yang diselamatkan. Dan Gereja Kemenangan Iman Indonesia akan mengadakan baptisan air. Itu sebabnya tolong dipantengin terus, kita punya sosial media supaya boleh mendapatkan informasi di mana dan kapan baptisan air itu akan kita laksanakan. Dan yang berikutnya saudara-saudari yang harus kita lakukan ialah baca Alkitab saudara-saudari. Jika belum punya, belilah Alkitab saudara atau unduhlah kepada gadget saudara sehingga saudara bisa baca. Dan kemudian latih diri saudara untuk berdoa, karena doa itu adalah nafas daripada hidup kerohanian kita. Dan yang terakhir saudara-saudari, temukanlah satu gereja yang hidup di mana kita bisa melayani Tuhan bersama-sama, bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau selama ini saudara-saudari memang bergereja tapi tidak pernah diberitahukan mengenai kelahiran baru, tidak pernah doa kampunan dosa, saya rasa saudara-saudari perlu berdoa di mana satu gereja boleh saudara boleh bertumbuh dan menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, ini betul-betul harus saya katakan pada saudara, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah hidup mati kembali. Alkitab berkata dalam Injil Matius, itu kalau setan itu balik lagi, itu akan jadi lebih parah daripada sebelumnya. Jadi perlu sekali perlindungan daripada tubuh Kristus. Dan dalam hal ini kami berdua beserta dengan semua yang bertugas melayani saudara, kami menyambut saudara-saudari sekalian. Selamat datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kami tahu bahwa gereja Tuhan ini bukan gereja yang sempurna, ada banyak lagi hal-hal yang harus kita benahi. Tapi kedatangan saudara ke gereja ini pasti akan membawakan angin segar dan juga membawakan penyempurnaan dari Tuhan supaya Gereja Kemenangan Iman Indonesia jadi lebih baik lagi. Dan kita percaya bersama-sama kita boleh melayani Tuhan, bersama-sama kita boleh lagi memuji menyembah Tuhan dan menerima kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau pada hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan kita sudah diberkati oleh doa kita. Nah, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang ini kita mau mendengarkan pengumuman. Kita pasti akan diberkati oleh pengumuman yang akan dibawakan oleh worship servant kita. Dalam hal ini saya persilakan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom, shalom. Pemuda-pemudi, puji Tuhan. Pada hari ini kita sangat diberkati Tuhan lewat ibadah pemuda-pemuda firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak
dan Ibu Gembala Sidang kita Pendeta Dr. Gideon Morris Munte dan Ibu Poppy Nelly Munte Siregar. Dan selama himbauan pemerintah untuk mengadakan social distance dan physical distance, ajaklah keluarga dan sahabat saudara untuk bergabung dengan ibadah pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia melalui GKI online di rumah. Dan ibadah kita yang lain dapat disaksikan melalui GKI online dan kita ada di Facebook @GKI Church, Instagram @GKI Pusat Medan, Instagram Bapak Gembala @Gideon_Munte atau @Gideon_Munte, YouTube GKI Pusat Medan, YouTube Bapak Gembala Dr. Gideon Munte Ministries, aplikasi VM Radio, Real Radio dan GKI Church, Instagram Pemuda @VictoriousYouth GKI PM. Bagi muda-mudi yang membutuhkan topangan doa, saudara dapat mengirimkan permohonan doa saudara melalui DM atau message ke sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia, sebab ada hamba-hamba Tuhan yang secara khusus mendoakannya. Kita dapat memberikan persembahan, persepuluhan dan pembangunan kita melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 01 00 150 6565. Saya bacakan sekali lagi, atas nama Bapak Gembala Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 6565. Pemuda-pemudi, kita akan segera membuka ibadah offline. Berhubung tempat-tempat ibadah kita tidak digunakan selama kurang lebih 6 bulan, maka kita perlu ada perbaikan dan juga kita perlu mengadakan alat-alat protokol kesehatan. Untuk itu kita akan memberi untuk perbaikan rumah Tuhan. Kita dapat memberikannya melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 7561. Saya bacakan sekali lagi, atas nama Bapak Gembala kita Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 7561. Kami juga menyediakan bagi saudara virtual banking OVO, Dana dan Link Aja yang ada di layar handphone atau layar televisi saudara. Mohon agar di screenshot untuk memudahkan saudara dapat memberi. Dan saat ini Ibu Gembala kita, Ibu Poppy, akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara-saudari kasih dalam nama Yesus, kami mau berterima kasih untuk semua kebaikan hati dan semua korban saudara. Sampai saat ini saudaraku, ada banyak sekali dari saudara yang memberikan persembahan dan persepuluhan melalui GKI online ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Karena persembahan saudara tersebut, itulah yang kita gunakan pada masa-masa pandemik ini untuk boleh melayani melalui online, melalui Facebook, Instagram, melalui YouTube juga, dan juga melalui podcast kita. Dan saudaraku, ada banyak sekali yang diberkati. Tempat-tempat yang sebelumnya kita tidak bisa jangkau, atau tempat-tempat yang sebelumnya sukar untuk kita jangkau, tetapi sekarang menjadi terjangkau karena siaran GKI online ini. Terima kasih saudaraku untuk korban saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara lebih lagi. Dan kami juga memberitahu pada saudara bahwa pada masa pandemik ini, setiap persembahan saudara itu juga ada yang dipakai untuk memberikan makanan gratis, donasi kepada mereka yang mengalami dampak langsung daripada pandemi COVID-19. Dan setiap minggunya kita memberkati
orang-orang yang demikian yang ada di kota Medan, Sumatera Utara dengan cara memberikan makanan gratis kepada mereka. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua korban dan kebaikan hati saudara. Amin. Dan saat ini sebelum kita memberi, mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sangat-sangat memberikan pengertian dan juga kami percaya itu pasti mengubahkan hidup kami. Kami sungguh-sungguh Tuhan mau memiliki damai sejahtera Tuhan dan kekayaan ilahi di dalam hidup kami. Dan biarlah mulai saat ini kami mengubah perkataan mulut kami. Haleluya, salam kemenangan iman dan shalom. Tuhan, kami percaya Tuhan mulai malam hari ini berkat-berkat Tuhan yang seutuhnya sungguh-sungguh menjadi bagian hidup kami. Diberkatilah muda-mudi, diberkatilah masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau malam hari ini Tuhan, kami tidak datang dengan tangan kosong. Kami mau memberkati juga rumah-Mu Tuhan. Kamu memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberkatinya menjadi benih yang baik, yang ditaburkan di tanah yang subur, yang kelak tiba pada waktunya akan menuai hingga 100 kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga membukakan tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat bagi muda-mudi ini Tuhan, berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah mereka yang sakit, Engkau yang memulihkan mereka yang hatinya terluka Tuhan, dan Engkau memberikan masa depan dan pengharapan kepada mereka Tuhan yang putus asa. Bapa, hamba-Mu juga berdoa, kiranya Engkau membukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup bagi mereka. Entah itu pintu perkuliahan, entah itu pintu pasangan hidup, entah itu pintu berkat-berkat Tuhan, entah itu pintu pemulihan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai saat ini terbukalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tangan Tuhan yang membuka, dan saat Tuhan sendiri yang bekerja, tidak ada manusia manapun yang dapat menghalangi berkat Tuhan itu dicurahkan bagi muda-mudi. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan, dan kami bersatu hati dalam nama Yesus mengusirkan semua penyakit, kelemahan, segala macam pekerjaan musuh yang mau mencuri, membinasakan, yang mau menipu anak-anak muda dengan idealisme yang salah, yang membuat kami putus asa, patah pengharapan, keras hati. Apapun dari setan itu kami tolak, pergi kau dalam nama Yesus. Kau tidak bisa menjamah muda-mudi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami terima jawaban doa kami. Haleluya, syukur Tuhan, dan bersama kita katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saudaraku. Saudara bisa membayarkan persembahan dan persepuluhan saudara melalui transfer rekening, atau saudara bisa menggunakan pembayaran melalui internet banking, atau menggunakan ada QRIS yang ada di layar screen handphone ataupun televisi saudara. Saudara bisa scan, dan itu langsung akan memudahkan saudara untuk membayarkan persembahan dan persepuluhan saudara. Dan saat ini kita akan berdoa untuk doa berkat kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih karena sudah bersama-sama dengan Gereja Kemenangan Iman dalam siaran streaming live ibadah Victorious Youth dan Faithful Youth, ibadah pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan kami sangat berbahagia dan bersuka cita. Kami berdoa supaya kita semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Dan sekarang ini tibalah bagi kita waktu untuk menutup ibadah kita. Tetapi setelah nanti kita berdoa-doa berkat, supaya jangan langsung bubar, tetapi inilah saatnya di mana kita boleh berdoa satu dengan yang lainnya. Ada pemimpin kelompok sel, ada armor bearer team, ada pemimpin sektor yang siap berdoa bagi semua kebutuhan kita. Dan kembali lagi kita ingatkan agar kita berdisiplin dalam hal melaksanakan ini semua dalam protokol kesehatan. Jangan kita langsung berdoa bagi 2 orang, tetapi kita harus mencuci tangan terlebih dahulu atau memakai hand sanitizer. Dan juga pakailah masker saudara ketika saudara berdoa bagi orang-orang, bagi yang membutuhkannya. Tuhan Yesus kiranya memberikan mukjizat pada saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus berikan jawaban doa. Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Bukalah hati saudara dan angkatlah tangan saudara.
Dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati persatuan kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita. Amin. Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Adalah tangan Tuhan Yesus melindungi kita daripada segala malapetaka. Amin. Sehingga tidak ada satupun kesakitan yang menimpa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya pada kita dan memberi kita damai sejahtera melimpah-limpah. Amin. Dan semua berkat ini kita boleh terima di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih Bapa yang besar dan tidak berkesudahan, dan di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus terimalah kepenuhan berkat Tuhan, dan kita semua yang menerima kepenuhan berkat Tuhan sepakat berkata, Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik kami yang kami kasihi, anak-anak kami yang luar biasa. Hari ini kita menyelesaikan semua rangkaian ibadah kita, dan sekali lagi terima kasih banyak bagi saudara-saudari yang ikut dalam ibadah Victorious Youth, Faithful Youth, ibadah pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan kita akan bertemu dalam ibadah-ibadah lainnya dan juga dalam program-program lainnya. Dan jangan lupa hari ini, malam ini jam 9 nanti kita akan bersama-sama di IG saya @Gideon_Munte atau @Gideon_Munte. Kita akan bersama-sama dengan Pastor Ezra Stopo, yaitu hamba Tuhan dan juga merupakan anggota daripada band rohani yang luar biasa di Indonesia, yaitu Sound of Praise, yang akan berbicara dari firman Tuhan untuk kita semuanya. Jadi ini akan menjadi memberkati kita semuanya. Kita akan bertemu sebentar lagi di jam 9 nanti di IG saya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan dari kami semua yang bertugas untuk melayani saudara, dari saya dan juga dari istri saya, Ibu Poppy Munte, dengan sukacita kami berdoa supaya saudara-saudari semua dilindungi Tuhan, sehat, kuat, sukses selalu. Dan kami juga mau menyampaikan salam kita, haleluya, salam kemenangan iman. Shalom, kiranya damai sejahtera Tuhan dan juga kekayaan ilahi memenuhi kehidupan kita semuanya.